Halo semua, perkenalkan saya Putri Malona Girsang dengan NIM 4222333130 dari kelas PSTK 22C. Di sini saya akan menjelaskan satu materi kimia yaitu berjudul keseimbangan kimia. Mari simak videonya. Definisi keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana tidak adanya perubahan yang dramatis selama bertambahnya waktu reaksi. Jika suatu kimia telah mencapai keadaan keseimbangan, maka konsentrasi reaktan dan produk menjadi konstan sehingga tidak ada perubahan yang dramatis dalam sistem. Meskipun demikian, aktivitas molekul tetap berjalan, molekul-molekul reaktan berubah menjadi produk secara terus-menerus sambil molekul-molekul produk berubah menjadi reaktan kembali dengan kecepatan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan, serta volume, di mana konsentrasi sendiri merupakan konsentrasi reaktan ke sistem akan menggeser keseimbangan ke kanan atau ke arah produk, artinya reaksi kimia akan menghasilkan lebih banyak produk. Sedangkan jika konsentrasi produk yang ditambahkan ke sistem, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri atau ke kanan reaktan. Yang kedua ada suhu. Perubahan suhu sistem dapat mengubah nilai konstanta keseimbangan dan mengakibatkan pergeseran keseimbangan. Yang ketiga yaitu tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Reaksi searah dan reaksi dapat balik atau bolak-balik. Menurut konsep stoikiometri, suatu zat yang direaksikan akan habis bereaksi jika perbandingan mol zat itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Contohnya adalah reaksi berikut, di mana reaksi satu arah yaitu Mg tambah 2HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Dalam hal ini reaksi tidak hanya berlangsung dari kiri ke kanan, tetapi juga dari kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu reaksi dapat balik atau bolak-balik, yaitu dengan reaksi 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2, di mana jika laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan, maka terjadi keseimbangan. Data reaksi satu arah atau irreversible, di mana ciri-ciri reaksinya yaitu reaksi ditulis dengan satu anak panah, reaksi berlangsung satu arah dari kiri ke kanan, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula, reaksi baru berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Contohnya yaitu Zn tambah 2HCl jadi ZnCl2 tambah H2. Reaksi dapat balik atau bolak-balik atau reversible. Ciri-cirinya yaitu reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan, reaksi berlangsung dalam dua arah yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Reaksi tidak pernah berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Contohnya seperti PbSO4 tambah 2Na menjadi Pb2 tambah N2SO4. Keadaan keseimbangan. Jenis keseimbangan berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Contohnya seperti berikut, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Sedangkan contoh keseimbangan heterogen yaitu CaCO3 menjadi CaO tambah CO2. Pergeseran keseimbangan. Dalam kimia, prinsip Le Chatelier atau disebut pula asas Le Chatelier atau hukum keseimbangan dapat digunakan untuk memprediksi efek perubahan di dalam kondisi pada keseimbangan kimia.
Prinsip ini dapat dinyatakan sebagai ketika suatu sistem pada keseimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistem menyesuaikan atau sebagian dirinya untuk meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan dan keseimbangan baru tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan yang pertama itu efek perubahan konsentrasi, di mana misalnya nitrogen dan hidrogen ditambahkan bentuk NH3 atau amonia, di mana pada reaksi dari kiri ke kanan konsentrasi reaktan ditambah atau konsentrasi produk dikurangi, sedangkan dari kanan ke kiri konsentrasi produk ditambah atau konsentrasi reaktan dikurangi. Yang kedua yaitu efek perubahan suhu, di mana juga sama menambahkan nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia, di mana dari kiri ke kanan suhu diturunkan, sedangkan dari kanan ke kiri suhu dinaikkan. Yang ketiga yaitu efek perubahan tekanan, yaitu apabila dari kiri ke kanan tekanan ditambah atau ditingkatkan menghasilkan stroke, sedangkan dari kanan ke kiri tekanan dikurangi atau diturunkan akan berdampak pada reaktannya. Tetapan keseimbangan ataukah? Tetapan keseimbangan ataukah merupakan konstanta atau angka atau nilai tetap perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi keseimbangan. Dengan kata lain, tetapan keseimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Tetapan keseimbangan Kc dan Kp. Tetapan keseimbangan Kc merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena fasa padat dan cair tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fasa ini tidak dilibatkan dalam rumus ketetapan keseimbangan Kc dan diberi nilai sama dengan 1. Tetapan keseimbangan Kp merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat-zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang diperhitungkan dalam rumus ketetapan keseimbangan Kp. Zat dengan fasa selain gas, yaitu seperti padat dan cair, serta aqueous tidak dicantumkan dalam rumus ketetapan keseimbangan Kp, tetapi diberi nilai sama dengan 1. Tetapan keseimbangan konsentrasi Kc, di mana keseimbangan homogen rumusnya yaitu Kc sama dengan C pangkat C dikali D pangkat D per A pangkat L kali D pangkat D kecil. Sedangkan keseimbangan heterogen rumusnya itu Kc sama dengan D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil. Sekian dari video materi saya, materi kimia keseimbangan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.